kita akan melihat lagi tujuan hidup manusia yang lebih dalam lagi. Kalau kita dulu pernah membicarakan tujuan hidup manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ibadah itu melahirkan kebaikan antara kehidupan umat manusia ini juga, dan kebaikan buat semuanya, buat alam segala ini. Tetapi itu tujuan yang dekat dari kehidupan manusia. Ada tujuan yang lebih jauh lagi dari itu. Apa tujuan lebih jauh dari ibadah tadi? Coba kalau kita praktikan, salat itu adalah ibadat, puasa adalah ibadah. Tentu saja ini ibadah ritual yang kita masukkan. Salat adalah ibadah, puasa adalah ibadah, haji adalah ibadah, zakat adalah ibadah. Semuanya ini adalah ibadah. Tetapi ibadah tujuannya bukan buat ibadah. Ada lagi yang lebih tinggi dari ibadah, itu tujuan kehidupan manusia. Kalau tadi saya katakan ibadah adalah tujuan yang dekat, dan ada tujuan yang lebih jauh dari ibadah, yaitunya adalah ketakwaan. Coba kalau kita lihat tentang puasa ini misalnya, kita diperintahkan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk takwa. Ibadat puasa yang kita lakukan bukan buat puasanya, bukan buat ibadah, tetapi untuk tujuan yang lebih jauh lagi, yaitu adalah ketakwaan. Dan bahkan tujuan hidup ini adalah ketakwaan. Dan ini perintah Tuhan bukan hanya kepada kita umat Islam, tapi kepada umat manusia semuanya. Ini kalau kita lihat pesan dari firman Allah pada surah Al-Baqarah, kata ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, kemudian menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyembahnya adalah tujuannya untuk mencapai ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Takwa inilah yang kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah dalam konteks puasa tadi. Apa itu? Sesungguhnya ibadah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apa yang masukkan ini qarib? Allah itu sesungguhnya adalah maha dekat dengan kita. Tetapi kenapa kita tidak merasakan kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu di dalam ajaran kita diajarkan kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya secara filosofis. Allah itu ada begini Allah, dan selama ini kita katakan Allah itu bersifat transenden, Allah itu berada di atas. Karena itu biasanya kita kalau itu berdoa kan kita mengangkat tangan, seolah-olahnya Allah itu berada di atas kita, jauh dari kita. Padahal di dalam pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mengatakan dia itu maha dekat dan maha adil dalam diri kita. Karena Allah yang maha dekat, yang maha di dalam diri kita ini kok tidak kita rasakan. Disinilah perannya ibadat. Ibadat tadi adalah untuk menghadirkan kembali Allah yang dekat yang tidak kita rasakan tadi itu. Dengan kedekatan diri kita kepada Allah, inilah yang akan mengontrol kehidupan kita. Inilah yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya kan, untuk diuji kepada seorang pembantunya, ada anak gembalanya, menguji seorang pembantu anak gembalanya untuk mencuri domba gembalanya. Tapi kemudian anak-anak tadi mengatakan, oh ini bukan milik saya, ini milik tuan saya. Kata Umar, ini kan tidak dilihat oleh tuan kamu. Kata anak gembala tadi, kalau tuan saya tidak melihat apa yang saya lakukan, di mana Allah? Karena itu Umar berkata, waktu ditanya oleh anak gembala tadi, di mana Allah? Tentu saja ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Umar meminta supaya anak gembala tadi dibebaskan dari perbudakannya. Ini artinya apa? Kalau sudah kita merasakan kedekatan diri kita pada Allah, disinilah rasanya takwa itu akan mengontrol kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan akan menjadi sebuah kehidupan dan kedekatan kita kepada Allah dan memberikan implikasi untuk kehidupan sosial yang lebih baik.